Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Zahra dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGRI 2A. Di sini saya akan membahas tentang identitas nasional. Baiklah, masuklah pada pembahasan yang pertama, yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah sejarah. Dalam pandangan Chris Weldon, sejarah dan tradisi memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi hegemonik identitas nasional. Menurut Schwarzschild, identitas nasional sangat bergantung pada makna kultural yang mengikat masing-masing anggota secara individual menjadi identitas nasional yang lebih besar. 2. Kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa, dan karsa di Indonesia sangat memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Ratusan bahkan ribuan produk budaya yang muncul dan berkembang asli dari Indonesia menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Budaya merupakan salah satu entitas bangsa atau negara dalam upaya melakukan perubahan menuju kemajuan bangsa atau negaranya. Di Indonesia sangat banyak ragam budaya lokal sebagai kekayaan identitas masing-masing. Namun, dari sekian banyak produk budaya lokal tersebut sekaligus menjadi aset budaya nasional, dan itu adalah identitas nasional Indonesia. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional ada 3 macam, yakni yang pertama akal budi, contohnya sikap alamiah sopan, santun, ramah, dan lain sebagainya. Yang kedua peradaban, contohnya adalah keberadaan dasar negara Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang majemuk. Yang ketiga adalah pengetahuan, contohnya pembuatan kapal pinisi sebagai produk masa lalu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. 3. Suku bangsa dan primordialisme. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang cukup luas. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Mereka juga merasa sebagai satu golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempunyai bahasa dan adat istiadat sendiri yang berasal dari nenek moyang mereka. Ada 2 wacana yang berkembang tentang dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori yang menyatakan penduduk Indonesia berasal dari daratan Cina Selatan, provinsi Yunan sekarang. Ada juga teori Nusantara. Menurut teori pertama, suku bangsa Yunan datang ke Indonesia secara bergelombang. Ada 2 gelombang terpenting, yaitu gelombang pertama terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu. Mereka yang pindah dalam periode ini kemudian dikenal sebagai rumpun bangsa Proto-Melayu. Proto-Melayu disebut juga Melayu Polinesia. Rumpun bangsa Proto-Melayu tersebar dari Madagaskar hingga Pasifik Timur. Mereka bermukim di daerah pantai. Termasuk dalam bahasa Melayu tua adalah suku bangsa Batak di Sumatera, Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi. Gelombang kedua terjadi sekitar 2000 tahun lalu, disebut Deutero Melayu. Mereka disebut penduduk Melayu muda. Mereka mendesak Melayu tua ke pedalaman Nusantara, termasuk bangsa Melayu muda adalah suku bangsa Jawa, Minangkabau, Bali, Makassar, Bugis, dan Sunda. Berdasarkan buku ensiklopedi suku bangsa serta merujuk pada buku pedoman pengolahan sensus penduduk 2010, dari total jumlah penduduk 230.728.379 jiwa. Suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.300 lebih, di mana suku Jawa menempati posisi peringkat pertama, yakni 95,2 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang terdiri dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Boyan, Naga, dan Nagari. Sedangkan posisi kedua
ditempati oleh suku Sunda, yakni 36, juta jiwa. Sulawesi berjumlah 7,6 juta jiwa, Madura 7,18 juta jiwa, Batak 8,5 juta jiwa, Dayak berjumlah 3 juta jiwa, Papua berjumlah 2,7 juta jiwa, dan banyak suku bangsa lain dengan jumlah yang relatif kecil. Berikut tabel jumlah dan prosentase penduduk menurut suku bangsa di Indonesia hasil sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik Jakarta. Pembentuk identitas nasional yang keempat adalah agama. Agama menjadi salah satu pembentuk identitas nasional di Indonesia. Hubungan antar keagamaan di Indonesia memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya identitas keindonesiaan warga negara. Interaksi ini memiliki makna simbiosis mutualistis. Jumlah pemeluk agama di Indonesia sesuai dengan urutannya adalah Islam 87,18%, Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Konghucu 0,05%, sedangkan agama-agama lainnya berjumlah 0,06%. Keunikan dan kekhasan agama di Indonesia dan sekaligus dinamikanya merupakan cerminan kekayaan identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Faktor pembentuk identitas nasional yang kelima adalah bahasa. Bahasa merupakan salah satu bentuk identitas nasional Indonesia. Warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian hidupnya, baik di dalam dan di luar negeri. Dalam sejarah kebangsaan, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dan itu berlangsung hingga saat ini. Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka bangsa Indonesia bersatu tekad untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Namun, idealitas dan realitas berbeda. Ternyata, warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sangat ironis. Sebagai buktinya, hasil sensus penduduk 2010 menyimpulkan bahwa dari total jumlah penduduk 237.328.379 jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia pun sebagai bahasa komunikasi keseharian hanya 19,94%, dan itu pun mayoritas hanya terkonsentrasi di 5 provinsi, yakni DKI Jakarta 90,7%, Papua Barat 69,7%, Sumatera Utara 55,6%, Kepulauan Riau 55,6%, dan Kalimantan Timur 53,5%. Sedangkan yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian berjumlah 79,45% dari total penduduk Indonesia. Fenomena globalisasi, glokalisasi, dan formula ketahanan nasional. Globalisasi adalah keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dalam konteks perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi yakni upaya penyesuaian produk global dengan karakter lokal. Fenomena globalisasi dan glokalisasi ternyata bagi Indonesia justru memiliki dampak membahayakan yang sangat luar biasa, khususnya menyangkut integrasi nasional, identitas nasional, tujuan nasional, serta dunia ketahanan nasional. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang memiliki identitas nasional yang terus bersejarah, sejak
artinya harus menjaga diri agar seluruh ATHG tersebut tidak mengkontaminasi bahkan mengeliminasi potensi bangsa Indonesia, antara lain dengan 1. Aspek ideologi, 2. Aspek politik, 3. Aspek ekonomi, dan yang terakhir aspek sosial